Dan bagi seorang penuntut ilmu, adab ini merupakan perkara yang penting bagi mereka. Secara khusus bagi seorang penuntut ilmu, ya, adab ini merupakan perkara yang sangat penting. Karena tanpa adab, mereka akan diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Kata sebagian ulama as-salaf, innama tafhamul ilmu bil adab, innama tafhamul ilma bil adab. Bahwa kamu itu hanya bisa memahami ilmu dengan adab. Kamu hanya bisa memahami ilmu dengan adab. Tanpa adab, maka pintu-pintu ilmu akan tertutup darimu. Maka jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mempelajari adab bagi seorang muslim ini perkara yang daruri, apalagi di zaman sekarang. Kalau kita melihat banyak di antara di tengah-tengah kaum muslimin, ya, baik dari penuntut ilmu ataupun dari selain mereka, ya, mereka kehilangan sentuhan adab-adab Islami pada diri mereka. Sehingga mereka terkadang mereka mengetahui banyak hal, tapi mereka tidak mendapatkan manfaat dengannya karena minimnya adab yang ada pada diri mereka. Dan sudah menjadi kebiasaan para ulama terdahulu bahwa ketika mereka, ya, ada orang-orang yang mau belajar ilmu datang kepada mereka untuk menuntut ilmu, maka sebagian di antara mereka membuat, ya, kelas khusus untuk orang-orang yang baru datang. Enggak langsung masuk ke majelis mendengarkan hadis Nabi SAW, enggak langsung bergabung di majelis utama. Mereka belajar majelis khusus untuk mempelajari adab terlebih dahulu. Dikarenakan seorang yang mulai langsung menuntut ilmu hadis dalam keadaan dia tidak memiliki pemahaman tentang adab, ini dikhawatirkan akan menjadi orang-orang yang durhaka kepada dirinya sendiri dan durhaka kepada guru-gurunya. Kalau dia tidak memiliki adab yang benar. Imam Malik rahimahullahu ta'ala suatu ketika pernah dinasihati oleh ibunya. Dikatakan oleh Imam Malik, dipakaikan imamah oleh ibunya, kemudian dia katakan, kamu pergilah ke Rabi'ah, ya, kamu pergilah ke Rabi'ah, thumma tata'allamu minhul adab qabla an tata'allamal ilm. Kamu belajar adab darinya sebelum kamu belajar ilmunya. Dan dalam majelis Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala yang dihadiri oleh ribuan orang, bahkan lebih, disebutkan bahwa 80%, ya, kurang lebih di antara mereka itu datang belum untuk mengambil hadis Imam Ahmad. Mereka hanya duduk dari awal majelis sampai akhir, mereka cuma duduk liatin gerak-geriknya Imam Ahmad. Ketika dia berbicara dengan orang, ketika dia keluar masjid, apa yang dilakukan? Hanya untuk mempelajari adab dari Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Setelah mereka, ya, mempelajari adab, barulah kemudian mereka mempelajari hadis Nabi SAW. Ya, karena itulah, ya, ini sudah menjadi sunnah dari para ulama terdahulu, bahwa seorang penuntut ilmu itu tidak bisa ditawar-tawar, dia harus mengetahui adab al-Islam. Dan karya tulis para ulama dalam masalah adab sangat banyak. Di antara yang paling fenomenal tentunya adalah kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang mana sebagian dari isi Adabul Mufrad ini merupakan diambil dari Kitabul Adab dalam Sahih Bukhari. Cuma di sini lebih lengkap Al-Adabul Mufrad. Kemudian Adabus Syar'iyyah karya Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala. Dan juga tentunya tidak ketinggalan karya-karya Ibnu Abi Dunya. Ya, beliau punya banyak sekali kitab tentang masalah adab. Hampir-hampir tidak ada satupun perkara akhlak dan adab kecuali Ibnu Abi Dunya punya karya tulis dalam masalah itu. Rahimahullahu ta'ala. Maka suatu nasun kabir, suatu kekurangan yang sangat besar ketika seorang muslim, ya, misalnya sudah menginjak usia 20 tahun dalam keadaan dia belum mempelajari dan mengkhatamkan satu kitab adab sekalipun. Ya, ini kekurangan yang besar. Dia sudah berbicara ini dan itu, dia sudah mempelajari ini dan itu, tapi belum mengkhatamkan satu kitab adab, ya, walaupun satu. Ini merupakan bentuk keteledoran dan kelalaian dalam menuntut ilmu. Nah,